gua Aldo. Nama gue Odi. Jadi konten kita kali ini tidak membahas tentang art on the street, tapi Kali ini kita akan membahas tentang self defense. apa sih self defense? Nah, self defense itu tuh kayak penjelasan kayak kita tindakan-tindakan kita gimana kalau kita lagi terancam atau mendapatkan serangan-serangan mendadak. Nah, nanti juga ada pembahasan dan tutorialnya. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video ilustrasi berikut ini. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita berada dalam kondisi terancam. Terutama refleks kita, refleks terhadap ancaman yang datang. Kalau mengacu kepada ilustrasi tadi, kita bisa lihat seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang sini ya. Yang pertama adalah kalau seperti tadi itu di ilustrasi, yang pertama adalah mengidentifikasi dulu. Jadi kita lihat siapa orang ini. Kalau ternyata bukan orang yang kita kenal, baru kita masuk ke refleks kita. Nah, untuk refleks yang ada di ilustrasi, yang pertama adalah ini. Ya, sikutan. Kalau umumnya sikutan. Kalau di karate itu dikenal dengan MP. Jadi sikutan, dia bisa ke sini, bisa ke sini. Itu sikutan, MP namanya. Nah, sikutannya pun harus tepat. Jadi kalau bisa dia ada di sini, di tulang dagu sini, wilayah rahang sini lah. Itu yang akan bikin dia goyang. Kenapa harus itu dulu? Karena kita harus bikin dia lemah ketika dia datang mengancam kita. Ini udah pasti kenceng. Gak mungkin kita langsung lepasin ini, pasti dia lebih kencang. Tapi kita harus bikin, harus bongkar dulu konsentrasi dia untuk membuat ini lemah. Jadi salah satunya adalah bisa ke sini atau bisa ke sini. Kalau yang di ilustrasi dia memilih ke sini. Sikutannya ke sini. Ke arah dagu sini. Oke. Lalu yang kedua, refleks berikutnya di situ adalah ini. Jadi yang diambil sisi luar telapak tangan sini. Ketika selesai sikutan, masuk ke sini. Lalu masuk ke berikutnya. Ini. Nah, di posisi ini yang harus diperhatikan adalah siku lawan jangan sampai turun ke bawah. Karena kalau dia sampai turun ke bawah, di sana bisa keluar serangannya. Jadi diusahakan dia posisi siku lawan itu ada di atas terus. Sehingga kalau dia bereaksi untuk menyerang, kita bisa ini ditekan aja, ditekan berlawanan arah. Begitu. Lalu di teknik berikutnya pada ilustrasi dia melumpuhkan akhirnya itu dengan tendangan ini ke arah lutut. Jadi yang diambil itu harus titik-titik kelemahan. Pertama itu di sini. Ini tujuannya adalah untuk membongkar konsentrasi lawan dan membuat pitingan dia ini lemah. Jadi agak sulit kalau kita begitu terima ancaman kita langsung ke sini, agak sulit. Karena dia keras sekali di sini. Harus ke sini dulu. Sini dia goyang, baru kita ambil yang ini. Sisi luar telapak tangan. Ini. Lalu harus dibuat sikunya di atas, jangan sampai ke bawah, harus di atas begini.
Karena kunciannya ada di sini sama di sini. Diputar ke arah dalam sini, jangan ke arah luar sana. Jadi ke arah dalam. Baru kita lumpuhkan terakhir itu dengan tendangan ini. Ini kalau di karate namanya kokumi atau kumi-kumi. Untuk latihannya sebaiknya dengan partner, jadi ada lawannya supaya kita tahu kalau titiknya di sini. Titiknya ada di sini. Jadi untuk melatih refleksnya adalah ketika datang ancaman, lihat dulu, identifikasi, lalu langsung ke sini. Yang pertama dilatih adalah itu. Misalnya begini latihannya. Masuk Noy. Lah. Masuk Noy. Nah, lalu latihan berikutnya adalah masuk Noy. Satu, pegang. Baru kita ambil ini. Satu, langsung ke sini. Satu, langsung ke sini. Baru latihan berikutnya adalah ini. Memang lebih baik harus ada partnernya sehingga kita tahu putarannya ke sini, putarannya ke sini. Kita bisa tanya ke partner kita impactnya gimana. Kalau harus ada impactnya. Kalau dia merasa sakit, kalau dia nggak merasa sakit berarti nggak ada yang salah di putarannya. Jadi kalau dia bener, dia harus merasa sakit. Kemungkinan dia akan turun ke bawah. Begitu. Itu latihan untuk teknik yang kedua berdasarkan yang diilustrasi. Jadi 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah yang keempat, untuk tendangan yang di bawah itu harus diangkat dulu. Jadi kita jatuhin ke bawahnya tuh lebih maksimal impact di lawan itu. Angkat dulu baru jatuhin ke sana. Jangan langsung begini. Jadi angkat, titiknya ada di wilayah lututnya lawan. Jadi usahakan di sini. Untuk tendangan terakhir sesuai dengan yang diilustrasi. Nah, bagaimana ini bisa menjadi refleks? Itu harus sering-sering banget dilakukan. Jadi bisa lewat sini, masuk naik tadi. Nanti ganti lewat sini misalnya, ganti yang kanan. Masuk sini. Sini. Jadi kiri kanan, karena kan kita nggak bisa menentukan kalau ada orang menyerang kita secara mendadak, jangan lewat kiri atau lewat kanan aja nggak bisa. Dia bisa lewat mana aja. Jadi latihannya 1 ini, 1 ini, baru ambil. 1 ini, baru ambil. Oke, ini sangat dibutuhkan mengingat apalagi sekarang tingkat kriminal sangat tinggi. Jadi menurut saya sangat penting kita mempunyai refleks-refleks terhadap ancaman-ancaman yang datang secara mendadak. Kira-kira seperti itu. Oke guys, demikian sedikit pembahasan tentang self defense on the street. Di komen ya. Tetap pantau channel YouTube Dojo Opung. Kita bikin yang lebih seru. Ini MP 2 terus putaran di wilayah ini nih. Sendiri, jadi sendiri sininya baru ambil